warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Nah, untuk intake info yang sudah saya baca, apakah benar ini dengan saudari Zefa? Iya benar. Oke. Nah, sebelumnya apa kabar Zefa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk selanjutnya ada kesibukan apa nih untuk seminggu ke belakang atau seminggu ke depan? Seminggu ke belakang nggak ada kesibukannya, nggak punya. Tapi untuk 1 minggu ke depan ada di sekolah. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya apa tuh untuk di sekolah sekarang? Kesibukan pensi dan GLS. Apa sih GLS teh? Iya, gerakan literasi sekolah. Oh iya. Acaranya apa aja itu teh? Udah tahu. Kalau pensi mah mungkin lomba-lomba aja ya. Seperti itu, lomba-lomba. Terus katanya mau ada fashion show juga ya? Iya. Udah persiapannya udah berapa persen nih? Belum ada sih. Oh, belum ada. Belum ada. Pas kamu? Oh, belum ada. Iya. Ya udah tuh. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih akrab lagi, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rosi Nur Malasari. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan konseling semester 5. Nah, supaya lebih nyaman dan akrab, Zefa ingin memanggil saya Ibu, Rosi, Oci atau bagaimana? Ibu aja. Ibu aja. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang boleh Zefa untuk memperkenalkan diri Zefa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zefausina Zafa dari Cibarik B, asal sekolah dari SMA 8. Oke, nah supaya lebih akrab lagi, Zefa merasa nyaman dalam sesi konseling kali ini. Zefa ingin dipanggil Zefa, Ade, Adik atau bagaimana? Zefa aja. Zefa aja, iya, oke baik. Nah, untuk selanjutnya, apakah Zefa sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Nah, Ibu jelasin dulu ya, apa itu bimbingan konseling. Nah, konseling adalah suatu bantuan atau layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang mempunyai masalah. Nah, jadi konselor itu Ibu di sini dan konseli itu Zefa sebagai klien, seperti itu. Apa dapat dimengerti Zefa? Oke. Nah, dalam sesi konseling juga di sini terdapat asas-asas ya. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu mungkin yang mengetahui permasalahan Zefa atau yang mendengarkan cerita Zefa hanya Ibu saja. Nah, untuk asas kerahasiaan juga cuma Zefa dan Ibu yang tahu saja. Apakah ada orang yang boleh mengetahui permasalahan Zefa selain Ibu? Tidak, cuma jadi kita keep berdua saja ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asas keterbukaan, di mana Zefa harus menceritakan semua permasalahan Zefa. Nah, tanpa nanti Zefa takut Ibu cela atau Ibu hakimi. Nah, selanjutnya juga ada asas kesukarelaan, di mana Zefa juga sukarela, tidak ada paksaan dalam sesi konseling kali ini. Apakah betul Zefa? Iya. Atas dasar kemauan sendiri? Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini juga Ibu izin merekam dan mencatat apa yang terjadi pada sesi konseling kali ini. Nah, Ibu juga izin ada kontrak waktu ya. Kontrak waktunya mungkin 30 menit ke depan kita melakukan sesi konseling kali ini. Iya. Nah, apakah Zefa sudah siap melakukan sesi konseling kali ini? Siap. Ya, siap ya. Nah, sekarang Zefa duduk dengan rileks, dengan nyaman ya. Udah nyaman sekarang Zefa? Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini coba ceritakan apa sih yang membuat Zefa datang ke sini, datang menemui Ibu untuk konseling. Aku tuh pengen nyelesain masalah yang suka ada gitu di pikiran aku teh. Soalnya suka kepikiran kan orang tua aku semenjak ibu aku nikah lagi di tahun 2015. Itu teh ayah tiri aku tuh dari Jawa kan ya. Jadi bahasanya teh emang bahasa yang kasar gitu, bahasa Jawanya teh. Ibu aku teh suka kasar ke ibu aku. Ayah kamu. Iya, jadi mungkin titik permasalahan Zefa semenjak
Ibu Zeva menikah lagi dengan ayah tiri Zeva ya. Nah, jadi mungkin sering ngomong kasar kepada Ibu Zeva gitu ya, ayah Zeva, karena mungkin perbedaan kultur juga ya. Kalau misalnya orang Sunda mah lembut banget gitu ya. Kalau orang Jawa mah keras agak gitu. keras ya. Boleh diceritakan lagi? Ya, Soalnya itu kan setiap ayah sama ibu aku berantem, ayah tiri aku teh di situ teh suka main fisik, terus merusak fasilitas yang ada di rumah seperti kaca itu selalu dipecahkan. Nah terus aku pun sebagai anak suka merasa sakit hati ya melihat seorang ibu gitu diperlakukan seperti itu. Tapi ayah tiri aku tuh emang susah dibilanginnya, itu tuh udah dimarahin sama nenek aku, sama oma-oma, tapi tetap ayah tiri aku tuh sikapnya tidak berubah, dan akhirnya waktu itu pernah mau cerai ya. Cuma nggak jadi soalnya ibu aku nyata nggak mau. Oke, mungkin di sini kamu ada sedikit trauma ya dari kejadian ayah kamu mungkin sering merusak fasilitas yang ada di rumah. Contohnya seperti kaca, mungkin ya itu jadi shock ke diri Zeva mungkin ya. Mungkin udah diomongin sama nenek Zeva, udah diomongin sama oma ya tadi, mungkin ayah tiri Zevanya keras mungkinnya, jadi susah untuk diomongin gitu ya. Ada lagi? Udah sih itu. Jadi mungkin apa sih yang membuat Zeva trauma dari kejadian tersebut? Traumanya adalah yang pertama itu karena nadanya ya suka disentak-sentak. Jadi saya juga kalau misalkan kena nada omongan yang tinggi gitu suka langsung nangis, sakit hati. Soalnya mungkin kayak agak ke flashback mungkin ya Bu ya, ke masa-masa dimana ayah sama ibu saya itu berantem. Terus yang kedua juga karena selalu mendengar suara pecahan-pecahan barang, jadi di hati aku tuh jadi kayak nggak enak gitu, jadi resah, gelisah, selalu merasakan gelisah. Oke, berarti di sini Zeva ada trauma dari mungkin mendengar suara pecah-pecahan kaca, pecahan barang mungkin ya. Jadi membuat diri Zeva itu merasa gelisah. Ya, kalau boleh tahu gelisahnya itu seperti apa sih Zeva? Gelisah, kepikiran, takut ya keulang lagi gitu. Oke, berarti Zeva di sini ada trauma karena mungkin dulu orang tua Zeva pernah gagal dalam pernikahan, dan mungkin sekarang ibu Zeva sedang membangun lagi pernikahan yang baru, tapi Zeva takut lagi ayah tiri Zeva dan ibu tiri Zeva itu kembali ayah Zeva dan ibu Zeva ini takut kayak dulu lagi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu di diri Zeva itu sekarang seperti apa sih? Sedang merasakan apa sih Zeva sekarang? Suka merasa gelisah gitu loh, kecemasan. Suka takut suatu hal padahal itu tuh belum dimulai gitu. Jadi takut untuk tampil, untuk berbicara, untuk berpendapat, karena takutnya respon orang-orang lain itu menolak. Oke, jadi di sini Zeva dari kejadian trauma itu, jadi Zeva timbul rasa kecemasan. Jadi mungkin sekarang Zeva sedang alami itu di lingkungan sekolah ya. Nah, jadi Zeva sulit untuk berpendapat, sulit untuk menyelesaikan masalah di kelas mungkin ya. Zeva juga sebenarnya di hati Zeva itu pengen berargumen ya, tapi mungkin takut tidak diterima sama orang lain. Nah, mungkin pandangan Zeva sekarang dengan diri Zeva gimana sih? Pandangannya ya kayak yang lebih kesian gitu sama diri sendiri, teh kayak yang suka capek, suka nangis gitu. Tapi dari hal-hal yang biasa gitu, yang suka nangis karena hal kecil sampai hal yang besar, itu udah jadi kebiasaan. Sampai juga kalau misalkan ngeliat orang tua berantem udah nggak pernah nangis lagi soalnya udah kebiasaan. Oke, jadi mungkin sekarang itu permasalahan orang tua yang suka berantem mungkin karena terbiasa dari dulu sudah mendengar seperti itu, jadi terbiasa saja gitu ya. Sekarang mah diabaikan saja gitu ya mungkin. Nah, dari tadi yang sudah Zeva sebutkan bahwa Zeva di sini sudah sedang merasakan mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain, sulit mengungkapkan argumentasi. Apakah Zeva ingin merubah
ingin merubah diri Zeva? Ingin berubah Oke. ke yang lebih baik lagi, ingin menjadi sosok yang pemberani. Oke, kalau boleh tahu sosok si pemberani itu gimana sih menurut Zeva? Menurut aku ya sosok yang selalu bisa berpendapat luas, berwawasan luas, dan ya tidak malu jika tampil depan umum. Oke, jadi Zeva di sini mungkin pengen banget ya jadi orang atau jadi sosok yang berani dan ingin orang lain tuh nggak overthinking mungkin ya sama Zeva. Jadi Zeva itu tidak mau dilihat buruk oleh orang lain gitu. Saya berpendapat dengan diri saya gitu mungkin ya, bukan atas dasar orang lain itu atas dasar mungkin Zeva itu kalau misalnya mengargumenkan sesuatu itu Zeva dicela atau enggak Zeva dikata-katain sama orang lain gitu. Nah, ada lagi nggak Zeva yang ingin Zeva rubah dari diri Zeva? Ingin ya supaya pengen itu gimana caranya biar gak gelisah, biar gak punya kecemasan yang terlalu berlebihan seperti itu. Oke, nah Zeva ingin merubah diri Zeva lebih berani dan ingin mengurangi kecemasan Zeva gitu ya. Nah, jadi mungkin dari yang ibu tangkap dari Zeva, nah mungkin tadi yang sudah pertama Zeva obrolin bahwasannya Zeva punya trauma di masa lalu di mana mungkin ayah dan ibu Zeva berpisah, langsung ibu Zeva menikah lagi mungkin, dan kejadian-kejadian tersebut itu terulang kembali mungkin ya di pertengkarannya saja yang kita ulang kembalinya, sampai juga ibu Zeva dan ayah tiri Zeva akan udah mau berpisah gitu ya. Nah mungkin kecemasan Zeva itu timbul dari situ, mendengar pecahan-pecahan yang sering Zeva dengar mungkin ya, yang dilontarkan oleh kata-kata ayah tiri Zeva itu kan tinggi mungkin kasar ya. Nah jadi di situ Zeva merasa cemas dan merasa diri Zeva itu takut mungkin ya. Nah di situ juga Zeva mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat Zeva segitu. Jadi Zeva kurang bisa berinteraksi dengan orang lain, terus Zeva ingin berargumentasi takut dicela sama orang lain begitu ya. Nah yang ingin dirubahnya mungkin Zeva ingin menjadi orang yang berani, ingin mengurangi kecemasan Zeva mungkin seperti itu ya. Nah ada lagi nggak Zeva yang ingin diceritakan sama ibu? Kalau misalkan yang diceritakan juga ada ya, misal ini masalah kakak sama aku. Nah kakak aku tuh kan sempat jadi korban bullying ya di SMP-nya waktu itu pernah. Nah kakak aku tuh sempat depresi, akhirnya hampir mau dipindahin sekolahnya teh, cuma nggak jadi kan. Nah di situ aku tuh benar-benar ngerasain kalau misalkan mama tuh terlalu pilih kasih ke kakak, mungkin karena hal itu aku kira juga ya nggak apa-apa, nggak berlangsung lama kirain aku teh, ternyata sampai sekarang juga masih kayak gitu, masih pilih kasih ke kakak aku. Jadi kayak misalnya teh kalau misalkan ada acara sekolah di kakak, ibu aku teh selalu nyempetin datang, tapi beda kalau ada acara di sekolah aku nggak pernah datang. Terus misal kakak aku dapet kayak yang juara gitu, ibu aku teh sama ayah kandung aku teh suka kayak bangga diupload ke SW, sedangkan aku gitu ya, kan aku juga mempunyai prestasi di bidang sendiri, itu tuh nggak pernah kayak diposting di ini, kan cuma diucapin selamat gitu aja. Oke, berarti kamu ada permasalahan juga antara kakak kamu ya. Iya. Nah mungkin kamu berhubungan baik dengan kakak kamu sekarang? Kurang baik. Oh kurang baik, berarti mungkin kamu kurang baik dengan kakak kamu itu atas dasarnya mungkin orang tua kamu yang pilih kasih dengan kakak kamu gitu ya? Iya. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin apa sih yang kamu rasain ketika orang tua kamu merasa diri membeda-bedakan dengan kakak kamu? Sakit hati gitu, soalnya kayak nggak diperlakuin sama misal kakak aku teh kayak mau ini itu teh, kadang suka langsung gitu, giliran aku kan suka nunggu dulu gitu aja. Terus juga kakak aku waktu pas aku masih SD ya kelas 5-6 gitu, kakak aku SMP aku nggak tahu kan, dia nggak pernah cerita, mungkin
waktu itu dia lagi depresi, tapi kayak aku tuh anaknya yang usil, suka mengganggu. Di situ aku tuh hampir setiap hari suka dicakarin, dipukulin. Oh iya. Kadang rambut aku tuh dijemur. Oh iya. Nah mungkin dari kejadian tersebut, mungkin di situ juga ya ada kecemasan kamu ya, tumbuh Iya. dari kecemasan kamu itu dari situ juga. Nah, oke. Nah untuk selanjutnya di sini mungkin ibu akan menyampaikan dulu skala ya untuk permasalahan kamu, di mana skala 0 sampai 10. 0 itu di mana kamu merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu di mana kamu mungkin merasa baik-baik saja. Nah, untuk permasalahan kamu sekarang, kamu berada di skala berapa? Di 4. Di 4. Iya. Oke. Menurut kamu 4 itu seperti apa sih, Zeva? Karena sebetulnya itu agak imbang ya, balance, tapi lebih akhir-akhir ini lebih terjadi yang buruk-buruknya, jadi aku kasih 4. Oke. Nah, mungkin sekarang kamu berada di skala 4 itu sedang merasa terpuruk sekali mungkin ya. Nah, terus kejadian tersebut itu sedang berlangsung sekarang mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya di sini setelah mungkin melakukan sesi konseling beberapa sesi, Zeva target Zeva berada di skala berapa sih? Targetnya sih berada di skala 6 gitu. Dari nanti sampai selesai kita melakukan sesi konseling di 6. Iya. Gak akan 10 atau 8. 8. Iya, Oke, berarti 8 itu menurut Zeva itu Zeva berada di mana sih? Skala 8 itu Zeva itu merasa di mana sih? ya tentunya bakal lebih banyak merasa ketenangan dan kasih sayang juga ya dari orang tua. Terus ya bakal lebih merasakan hal-hal yang positif dibandingkan hal yang negatif. Oke, berarti mungkin Zeva ingin di skala 8 itu ingin memperbanyak hal-hal positif, ingin orang tua itu menyamaratakan Zeva gitu ya. Untuk selanjutnya di sini Ibu mau bertanya dulu kepada Zeva. Dari sesi konseling ini apa sih harapan yang terjadi pada diri Anda atau pada diri Zeva? Harapan yang ingin aku capai ya ingin menghilangkan rasa gelisah, kecemasan, ingin suasana di rumah saya jadi kayak adem gitu, nggak ada permasalahan keluarga lagi. Oke, menghilangkan kecemasan ya Zeva. Iya. Nah, Zeva di sini ingin menghilangkan rasa kecemasan. Nah, mungkin Zeva ingin menghilangkan kecemasan, ingin menjadi diri Zeva itu si pemberani ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada selain itu enggak Zeva? Udah aja cukup. Udah cukup. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang ada di pikiran Zeva selain itu? Selain permasalahan yang tadi, kalau misalkan di sekolah, karena aku juga kan pernah ya pas masa-masa di SMP tuh pernah kena kayak suka bukan disebut bully secara fisik tuh enggak, tapi bully secara omongan aja gitu kan. Jadi kayak suka disindir setiap aku berpendapat, kayak tidak dianggap. Jadi makanya di SMA ini juga aku tuh tidak terlalu banyak berbicara karena takut hal yang di SMP tuh terjadi. Aku tidak ingin kayak di pojokan. Iya, di pojokan oleh teman-teman terus. Oke, nah berarti Zeva ingin menghilangkan rasa cemas Zeva, ingin menjadi berani, ingin orang di sekitar Zeva itu melihat Zeva teh saya mampu. Iya. Saya mampu, saya berani, saya bisa mengeluarkan argumen saya, mungkin seperti itu ya Zeva. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada Zeva, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya. Iya. Nah, Zeva boleh membuat posisi tubuh Zeva relax, enjoy ya. Relax dulu. Nah, terus bayangkan dulu ya. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Zeva pulang ke rumah. Nah, terus Zeva tertidur.
Dan saat Zefa tertidur terjadi sebuah keajaiban. Dan saat Zefa tertidur, nah semua masalah yang dibicarakan oleh Zefa tadi semuanya tuntas karena sebuah keajaiban. Jadi permasalahan Zefa itu semuanya selesai karena sebuah keajaiban. Nah, saat bangun pada pagi hari, apa yang Zefa rasakan pada pagi hari itu? Pastinya bakal merasa lebih lega, lebih merasakan bahwa hari ini adalah hari terbaik saya, hari positif, terus bahwa ini adalah lembaran baru yang patut dijalani dengan lebih baik. Oke. Nah, apa sih yang Zefa lakukan berbeda pada hari itu? Tentu berbeda. Biasa di mana yang aku teh suka cemas, gelisah, di situ mungkin aku bakalan merasa senang dan mempunyai banyak teman dan dukungan keluarga yang sangat positif. Senang apa sih yang membuat Zefa pada pagi hari itu berbeda? Senang misalnya kayak disambut oleh keluarga, terus ya dipeluk sama ayah misalnya. Nah, terus untuk selanjutnya, adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Zefa pada pagi hari itu? Yang mengetahui? Ya. Contohnya mama, ayah. Oh iya, mama. Nah, apa sih yang mama lihat berbeda pada diri Zefa pada saat pagi hari itu? Mungkin biasanya aku suka kelihatan murung, kesal, kayak marah-marah gitu. Mungkin waktu hari itu karena ya senang gitu, mungkin aku bakalan lebih banyak senyum, tertawa. Oke. Apa yang mama Zefa sadari bahwa pagi hari itu Zefa berbeda? Karena mama pasti bakal melihat kalau anak kita ngerasain lagi senang gitu kan, seorang ibu pasti deket ya perasaannya. Oke, nah kira-kira apa yang mama Zefa katakan ketika melihat Zefa pada pagi hari itu berbeda? Enggak tahu. Mungkin mama Zefa melihat Zefa, kenapa anak aku berbeda atau enggak? Iya, kayak mungkin pasti bakalan nanya kayak ada apa hari ini, kenapa bisa senang itu, seperti itu. Oke, nah terus bagaimana reaksi kamu ketika mendengar mama kamu mengatakan seperti itu? Aku tentunya pasti bakal jawab karena semua masalah yang telah aku lalui ini udah selesai, alhamdulillahnya sudah terselesaikan dengan baik. Oke, nah mungkin Zefa sekarang mungkin merasa lebih lega, lebih senang ya, karena mungkin orang tua Zefa sudah melihat Zefa lebih senang gitu. Nah, untuk selanjutnya, adakah orang lain lagi yang mengetahui ada yang berbeda pada pagi hari itu? Contohnya ayah, kakak, Nenek paling. nenek. Iya, aku paling dekat sama nenek. Oke, nah ada apa sih yang nenek lihat berbeda pada pagi hari itu? Mungkin kalau misalkan aku banyak ketawa, pasti nenek tuh suka nanya kayak ketawa karena apa, senang karena apa. Oke. Nah, bagaimana reaksi nenek Zefa ketika melihat Zefa yang berbeda pada pagi hari itu? Nenek juga pasti suka ikut senang ya kalau melihat cucunya bahagia gitu. Oke. Mungkin bagaimana reaksi nenek Zefa ketika mendengar perkataan seperti itu? Mungkin nenek bakalan senang gitu ya karena cucunya senang. Oke. Untuk selanjutnya di sini sekarang katakan saja semuanya yang tadi Zefa sudah jelaskan sudah tercapai ya. Nah, dan ada yang Zefa rasakan setelah itu? Merasa lebih lega dan lebih terbuka lagi. Oke, berarti Zefa lebih merasa lega dan lebih terbuka lagi ya. Nah, dan saat ini perasaan lega dan lebih terbuka itu muncul. Ada di bagian tubuh Anda, di tubuh Zefa manakah yang paling kuat Zefa rasakan? Di dada dan di kepala. Oke, nah mungkin di dada ya. Nah, terus sekarang
ingin Zefa menutup mata, Zefa fokus, Zefa relax, Zefa rasakan pada bagian tubuh yang Zefa tadi sudah sebutkan, yaitu di bagian dada. Nah, sekarang Zefa simpan tangan Zefa di bagian dada. Nah, kalau boleh Ibu tahu, perasaan ini kecil atau besar? Cukup besar. Besar. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Nah, kalau tidak berbentuk itu seperti apa sih, Zefa? Mungkin tahu kayak yang udah lebih lega aja gitu. Lebih lega aja. Nah, berwarna atau tidak berwarna? Berwarna Berwarna apa? merah. Merah. Nah, oke. Untuk selanjutnya, sekarang saya ingin Zefa bayangkan kaki Zefa masuk ke dalam tidak berbentuk itu yang membuat Zefa tadi sudah membuat lega, yang berwarna merah. Nah, pikiran dan perasaan Zefa masuk ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu Zefa. Mungkin itu pada masa SMA atau enggak pada masa SMP, kelas 1, 2, 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Ada pada SMP, SMA, atau Pada memori SMP. SMP. Kalau boleh tahu, itu di kelas berapa, Zefa? Kelas 8. Di kelas 8 ya. Saya minta untuk Zefa, terus apa sih yang terjadi pada diri Zefa pada saat itu? Pada saat itu aku lagi merasa terpuruk banget, soalnya dimana saat itu orang tua aku ya pisah-pisah karena suatu pekerjaan, dan di lingkungan sekolah aku juga merasakan omongan-omongan yang tidak baik untuk diri aku sendiri. Oke, mungkin itu ya yang Zefa sebutkan, bahwasanya Zefa itu mungkin merasa diri Zefa itu sedang merasa terpuruk-terpuruknya ya. Nah, untuk selanjutnya, perasaan apa sih yang ada dalam pikiran kamu saat itu? Tentunya pikiran aku kayak kacau banget, sakit hati, selalu nangis. Oke, jadi di situ Zefa selalu merasa diri Zefa itu kacau sekali ya, dan di situ Zefa sedang merasa terpuruk dan menangis seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang saya ingin kamu turunkan kembali pengalaman lain ketika rasa Zepa merasa puas dan merasa atau enggak merasa lega dan lebih terbuka itu muncul, mungkin ada di kelas SD atau belum sekolah atau kelas SD kelas 6, 5, 4. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Sebelum pas TK. TK, oke. Kapan persisnya itu? Waktu pas tahun pertama kali aku pindah kasih dan masuk ke TK itu benar-benar merasa senang karena bisa dianterin ayah, mama. Situ lengkap banget keluarga TK ya, keluarga cemara gitu, hangat. Oke, nah boleh Ibu tahu apa sih yang terjadi pada saat itu yang lebih Zepa membuat Zepa itu senang? Ya karena bisa merasakan hangatnya pelukan seorang ayah, pelukan seorang ibu juga, dan aku juga sama kakak masih berhubungan baik waktu itu. Oke, apa sih yang terlihat berbeda dari kamu yang saat itu? Sangat berbeda. Waktu itu aku selalu menjadi anak yang ceria dan pemberani dan tidak takut untuk berpendapat. Namun saat diterpurukan itu malah sebaliknya, aku selalu merasa sedih. Oke, apa kira-kira yang membuat Zepa mampu untuk melakukannya? Mungkin dengan cara berbicara kepada orang tua lebih secara jelas lagi, menceritakan hal-hal yang ingin aku capai. Oke, dan ketika itu muncul, perasaan apa yang Zepa rasakan? Sangat senang. Oke, Zepa merasa senang mungkin ya? Iya. Nah, mungkin ada lagi pengalaman lain yang membuat diri Zepa merasa yakin bahwa
Zeva itu merasa berani, merasa enjoy, merasa diri Zeva itu lebih berguna mungkin, atau enggak lebih dikasih sayangi oleh orang tua Zeva? Waktu itu pernah, bukan waktu pas awal-awal tahun ini, aku pernah bilang ke ibu kalau misalkan aku teh capek dikasih wae. Di situ ibu aku teh jadi baik, jadi selalu memperhatikan aku juga. Oke, boleh sekarang Zeva buka matanya. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kita sudah melakukan sesi konselingnya Zeva, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ibu pengen mereview kembali. Nah, tadi kan sudah Zeva sebutkan bahwa sekarang Zeva ada di skala 4. Ya, sekarang mungkin Zeva ada di skala berapa? Skala 5. Oke, mungkin sekarang Zeva ada di skala 5. Skala 5 itu boleh diceritakan sama ibu seperti apa? Lebih udah seimbang kan, tadi tuh dikasih 4 karena aku kan belum cerita masalah-masalah aku, jadi hati aku tuh gelisah, belum lega. Mungkin sekarang karena udah diceritakan jadi lebih lega. Oke, nah sekarang ibu mau ibu sangat terpukau sekali dengan Zeva yang sekarang, yang si pemberani itu ya. Nah, Zeva menemukan solusi-solusi Zeva mungkin di sini ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang perlu Zeva lakukan dalam seminggu ke depan supaya dapat mempercepat Zeva mencapai tujuan Zeva yang Zeva inginkan? Tentunya kalau misalkan dalam cara seminggu itu harus penuh dengan kesibukan gitu, soalnya karena dengan situasi yang sibuk aku bakal lupa sama masalah-masalah. Oke, dan mungkin tadi sudah Zeva sebutkan juga ya bahwasanya Zeva ingin jadi si pemberani, ingin selalu mengargumenkan. Nah, itu menurut Zeva, Zeva harus bagaimana sih? Ya harus pede gitu, harus percaya diri saat tampil, harus berwawasan, harus berpendapat dengan baik dan jelas. Oke, nah sudah Zeva sebutkan barusan, bagaimana sih caranya ketika Zeva menghadapi seperti itu? Tentunya sangat merasa gugup dan canggung gitu ya. Oke, nah kan tadi sudah Zeva sebutkan, Zeva ingin berargumentasi, terus ingin ingin berani. Nah, itu bagaimana sih apa cara Zeva untuk membangun semangat Zeva? Melakukan hal yang positif dan selalu membaca kayak kata-kata yang sangat menginspirasi gitu, motivasi. Oke, nah mungkin homework buat Zeva mungkin harus mencari kesibukan. Zeva harus lebih tenang ya untuk sekarang. Nah, Zeva juga di sini harus selalu membaca, jadi Zeva berwawasan luas ya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak tahu bahwasannya pelajaran itu Zeva harus lebih tahu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu ingin menuliskan Zeva ingin ibu menuliskan pesan buat Zeva. Zeva juga menuliskan pesan buat ibu ya. Iya.
bacakan. Bacakan ya. Ya. Untuk ibu. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita Zefa, dan aku berharap masalahku bisa lebih terbantu. Semangat ya Bu Eci, thank you. Terima kasih sama-sama. Nah, dan untuk Zefa mungkin saya senang sekali Zefa ketika bercerita kepada saya bahwasanya Zefa punya permasalahan, bahwasanya Zefa mempunyai banyak kecemasan ya dari mungkin tekanan masa lalu Zefa, dan ibu juga sangat senang sekali Zefa telah terbuka sama ibu. Zefa sudah bisa menceritakan bahwasanya Zefa ingin berubah, itu sangat keren sekali ya menurut ibu. Zefa pengen ada perubahan dalam hidup Zefa. Zefa ingin lebih tenang dalam menjalani hidup Zefa ya. Iya. Nah, mungkin untuk sesi konseling sekarang dicukupkan sekian saja ya Zefa. Terima kasih telah melaksanakan sesi konseling kali ini dengan baik ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Nah, jangan lupa homeworknya ya. Iya.